Ternyata bukan Putri Candrawati yang menangis di Magelang, tapi ada sosok lain. Benarkah ada pelecehan seksual? Begini kesaksian Bribka RR. Nah, dia kalau dipertanyakan masalah pelecehan, dia tidak melihat dan tidak mengetahui, tidak ada orang yang menyampaikan. Baik oleh Kuat, misalnya Joshua mau naik melihat ibu, sementara ibu dalam kondisi menangis di atas menurut Susi. Nggak ada itu Putri Candrawati menangis, yang nangis itu Susi. Dan si Joshua ditegur, kenapa kok turun naik? Terus menghindar. Jadi kan menimbulkan kecurigaan. Bahwa kita tahu bersama bahwa dua perkara ini sebelumnya statusnya sudah naik sidik. Ya. Kemudian berjalan waktu, kasus yang dilaporkan dengan korban Brigadir Joshua terkait pembunuhan berencana ternyata ini menjawab 2 LP tersebut. Itu tidak ada. Ya, pokoknya prinsip LP-nya sudah dihentikan. Kalau kita pun mengatakan ada motif terkait dengan kasus ini kan terjadinya di Magelang, bukan di Duren 3. Kalau misalnya tidak ada motif pelecehan, lalu apa dong motif membunuh Joshua? Nah, this is the question sesungguhnya. Maka orang akan bergerak pada motif non-domestik yang sepertinya tidak mau ditelusuri lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Apakah mungkin korban pelecehan seksual mau pulang dengan pelaku yang katanya mau melakukan pelecehan seksual? Bukti saksi nggak ada, hanya katanya si Bu Jendra ngadu sama suaminya sampai suaminya malu, dan ini masalah harkat martabat rumah tangganya dia sebagai kepala rumah tangga. Dari Kamarudin, Sambo diduga guyur uang untuk embuskan isu pelecehan seksual Putri Candrawati, yang mengatakan bahwa ada upaya untuk menghidupkan kembali skenario pelecehan dan bahkan dilakukan acara siraman. Bukan siraman rohani tapi siraman piti ya, duit. Nah, ini yang dikatakan oleh pengacara Brigadir Joshua, yaitu Simanjuntak. Mereka telah melakukan kontrak di awal, harus selalu mengatakan itu. Ternyata bukan Putri Candrawati yang menangis di Magelang, tapi ada sosok lain. Benarkah ada pelecehan seksual? Begini kesaksian Bribka RR. Salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat, yakni Ricky Rizal, kembali mengungkap kesaksiannya soal kejadian di Magelang. Bribka RR menyebut tak mencurigai adanya dugaan pelecehan seksual terhadap istri Fedy Sambo, Putri Candrawati, yang dilakukan Brigadir J. Terkait sosok yang menangis di Magelang, Bribka RR menyebut bahwa ia bukan Putri Candrawati. Polisi asal Brebes, Jawa Tengah itu juga menyaksikan ketegangan antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf. Kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar, mengatakan kliennya turut serta dalam perayaan hari jadi pernikahan Fedy Sambo dan Putri Candrawati. Dalam kesaksiannya, Bribka RR melihat sosok yang menangis di lantai 2 rumah adalah asisten rumah tangga Fedy Sambo, yakni Susi, sementara Putri Candrawati tengah terbaring di kamarnya. Menurutnya, hal itu tidak menjadi ciri telah terjadi pelecehan seksual, sebab pada saat yang sama Putri Candrawati mencari Brigadir J. Pengacara Bribka RR juga mengatakan bahwa saat itu Bribka RR ditugaskan menjaga kedua anak Fedy Sambo yang masih bersekolah di SMA Taruna Magelang. Akhirnya Fedy Sambo tak bisa mengelak lagi. Baradae, Bribka RR dan KM Kuat akui ini ke penyidik. Fakta baru kasus pembunuhan Brigadir J, kini akhirnya Fedy Sambo terpojok. Fedy Sambo tidak bisa mengelak lagi. Pasalnya satu persatu pelaku pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J memberi pengakuannya terkait pembunuhan Brigadir J, dan mereka kini satu suara hingga beri pengakuan para penyidik. Ya, ketiga pelaku pembunuhan Brigadir J yakni Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf mulai kompak satu sama lain. Hal itu diakui oleh pengacara Baradae yakni Roni Talapesi. Dia mengurai isi pengakuan Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf yang ternyata kompak satu sama lain. Sebelum mengurai pernyataan itu, Roni Talapesi terlebih dahulu bercerita perihal persiapan kliennya Baradae menjelang persiapan persidangan kasus pembunuhan berencana Putri Candrawati dalam merencanakan pembunuhan Brigadir J. Lebih lanjut, Roni Talapesi pun mengaku tengah menunggu kesaksian Kuat Ma'ruf, sebab Kuat Ma'ruf adalah tersangka yang ada di TKP
saat penembakan Brigadir J oleh Baradae berlangsung pada 8 Juli 2022. Karena posisi KM itu sangat dekat dengan Baradae, posisi RR memang di belakang. Kendati demikian, Roni Talapesi menyebut ada pernyataan atau kesaksian Kuat Ma'ruf yang sesuai dengan ucapan Baradae. Sesampai kesaksian Kuat Ma'ruf dan Baradae, salah satunya adalah perihal janji Ferdy Sambo untuk memberikan uang kepada para ajudannya usai Brigadir J tewas. Rupanya diam-diam Kuat Ma'ruf, Bribka RR dan Baradae mengurai kesaksian kompak di depan penyidik. Hal itu tercipta saat ketiganya menjalani rekonstruksi. Sebelumnya, Herman Umar mengurai penjelasan perihal adegan Ferdy Sambo hendak memberikan uang ke ajudannya saat rekonstruksi. Namun kala itu, Ferdy Sambo membantah pernyataan Bribka RR soal menjanjikan uang. Sementara itu, pengacara Bribka RR Herman Umar menyambut baik apresiasi dari kuasa hukum Baradae. Diungkap Herman Umar, ia akan membuktikan kesaksiannya kliennya dengan Baradae kelak di persidangan. Ngotot pembela Bribka RR Herman Umar tak menampik bahwa ia sedang mengusahakan agar kliennya mendapat hukuman ringan. Dia tidak berniat ada kejadian dadakan sehingga tidak ada pilihan lain. Menurut saya yang pantas mereka ini jadi saksi, akui Herman Umar. Mengulas kembali kesaksian Bribka RR, Herman Umar belak-belakan bahwa Bribka RR tidak melihat Ferdy Sambo menembak Brigadir J. Pernyataan Bribka RR itu menolak belakangan dengan Baradae yang mengaku melihat Ferdy Sambo menembak Brigadir J. Ketar-ketirnya Ferdy Sambo, tak hanya Bribka RR dan Baradae, Kuat Ma'ruf rupanya juga kompak akui hal ini ke penyidik sejalan dengan Ricky Rizal serta Richard Eliezer. Ferdy Sambo kini patut ketar-ketir karena ketiga bawahannya yang ikut merencanakan pembunuhan Brigadir J memberikan keterangan yang sama di depan penyidik. Akhirnya satu persatu pelaku pembunuhan Brigadir J memberikan pengakuannya terkait pembunuhan Brigadir J. Meski sempat ada perbedaan keterangan antara para pelaku, namun kini ketiga pelaku, yakni Baradae atau Richard Eliezer, Bribka RR atau Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf atau KM mulai kompak satu sama lain. Dilansir dari laman tribunstyle.com, hal itu diakui oleh pengacara Baradae, yakni Roni Talapesi. Dia mengurai isi pengakuan Baradae, Bribka RR dan Kuat Ma'ruf yang ternyata kompak satu sama lain. Sebelum mengurai pernyataan itu, Roni Talapesi terlebih dahulu bercerita perihal persiapan kliennya Baradae menjelang persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang diprakarsai Ferdy Sambo. Diakui Roni Talapesi, kliennya sejak awal bersikukuh akan membongkar tabiat keji Ferdy Sambo dan Putri Candrawati dalam merencanakan pembunuhan Brigadir J. Karenanya saat mengetahui Bribka RR ikut bersuara terkait kasus Brigadir J, Roni Talapesi lega. Kami menyambut baik apa yang disampaikan Bribka RR. Semoga kasus ini menjadi terang. Kemarin di TKP Saguling, saudara RR sudah sampaikan. Lebih lanjut, Roni Talapesi pun mengaku tengah menunggu kesaksian Kuat Ma'ruf, sebab Kuat Ma'ruf adalah tersangka yang ada di TKP saat penembakan Brigadir J oleh Baradae berlangsung pada 8 Juli 2022. Karena posisi KM itu sangat dekat dengan Baradae, posisi RR memang di belakang. Kendati demikian, Roni Talapesi menyebut ada pernyataan atau kesaksian Kuat Ma'ruf yang sesuai dengan ucapan Baradae.